Assalamualaikum Ibu Anna. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, jadi saya mau minta waktunya sebentar. Jadi saya mau minta izin untuk melakukan observasi supervisi di kelasnya Ibu Anna. Iya, Apa boleh? silahkan. Oke, jadi hari ini pembelajaran apa? Tentang IPA, Tentang ciri-ciri pubertas pada anak perempuan dan anak laki-laki. Oke, jadi pembelajaran hari ini adalah pembelajaran IPA. Baik, jadi sebelum saya lanjut di kelas, saya ingin mengkonfirmasi terlebih dahulu. Kira-kira tujuan pembelajarannya Ibu sebentar itu apa? Di sini nanti saya akan membahas 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan mengamati gambar, siswa itu dapat memahami pengertian dari pubertas pada anak laki-laki dan perempuan. Kemudian yang kedua, dengan tanya jawab, siswa dapat menjelaskan pengertian dari ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki dan perempuan. Kemudian yang ketiga, dengan tanya jawab, siswa dapat menjelaskan ciri-ciri dari pubertas pada anak laki-laki dan perempuan. Oke, jadi hari ini tujuan pembelajaran Ibu ada 3 yang ingin dicapai. Kemudian kira-kira apa area pengembangan yang hendak dicapai selama proses pembelajaran sebentar? Di sini pengembangan yang ingin saya capai yaitu di dalam kelas nanti saya menginginkan murid-murid itu dapat bekerja sama dengan temannya, berkolaborasi dan punya rasa tanggung jawab dalam kelompoknya. Oke, jadi ingin melihat bagaimana siswa itu mampu berdiskusi bersama dengan temannya, kemudian bertanggung jawab atas apa yang mereka akan lakukan sebentar pada kegiatan pembelajarannya. Ya. Kira-kira sebentar, kan ini RPP-nya sebentar yang berdiferensiasi ya Bu? Iya. Kira-kira area yang mana yang ingin saya amati atau fokus area pengembangannya? Di sini saya akan mengembangkan 3 diferensiasi konten diferensiasi atau kontennya. proses atau Di sini hasil. saya akan menampilkan gambar kepada anak-anak berupa video juga. Oke, jadi sebentar Ibu akan menggunakan area pengembangan yang akan sebentar saya lihat dari praktik Ibu itu adalah diferensiasi kontennya ya Bu. Ya. Kemudian strategi yang dipersiapkan. Strategi saya di dalam kelas nanti itu pada saat kegiatan berlangsung, saya akan membagi murid-murid saya itu ke dalam beberapa kelompok. Dalam satu kelompok itu anak-anaknya campurannya atau bisa dikatakan heterogen, ada yang bisa, kurang, dan cukup. Oh, jadi sebentar strategi pembelajaran yang Ibu akan lakukan itu akan membagi kelompok setelah menonton video, dan pembagian kelompoknya itu nanti sesuai dengan tingkat kemampuan murid ya Bu? Iya. Oke. Oke, tadi kan Ibu melakukan pembagian kelompok secara heterogen setelah menonton video. Jadi itu adalah strategi yang Ibu sudah persiapkan ya, melalui gambar dan juga video. Oke, dengan adanya juga kerjasama. Oke, baik. Selanjutnya sebentar kita akan lanjut. Ibu melanjutkan pembelajarannya. Saya akan melihat dari belakang proses pembelajaran Ibu. Ya. Terima kasih ya Bu atas Ya. waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Ada temannya yang tidak hadir? Ada. Kenapa? Sakit. Oh iya. Memang karena ini musim hujan, jadi banyak penyakit ya. Jadi anak-anakku yang sempat hadir mengikuti pelajaran pada hari ini, jaga kesehatan dengan baik. Nah, baik, sebelum kita mulai
Apa? Habis selesai saya menerima materi pada pelajaran yang baru selesai. Siapkan. Siap, dan kembali. Mari kita belajar dengan belajar. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan maju ke depan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hari ini kita akan belajar tentang materi IPA ya. Kalian masih ingat pelajaran yang kemarin? Ya, jadi pelajaran kemarin itu masih kita lanjut pada pagi hari ini yang berkaitan dengan tema yang akan kita pelajari, menuju masyarakat sejahtera. Tema 6 dan temanya masih tetap di tema kedua, membangun masyarakat sejahtera. Ya baik, hari ini tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari yang pertama, dengan mengenali gambar, siswa dapat memahami pengertian masa pubertas pada anak laki-laki dan anak perempuan. Kemudian yang kedua, dengan tanya jawab, siswa dapat menceritakan pengertian masa pubertas anak laki-laki dan anak perempuan. Kemudian yang ketiga, dengan tanya jawab, siswa dapat menceritakan ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki dan anak perempuan. Tapi hari ini karena cuacanya lagi hujan, banyak yang ngantuk saya lihat. Kita ice breaking dulu ya. Kita ice breaking dulu. Kelas tenang. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Tepuk lima. Tepuk konsentrasi.
amati gambar yang ada di atas. Lihat ada dua gambar. Gambar yang pertama dan gambar yang kedua. Apakah ada perbedaan dari gambar yang pertama dengan gambar yang kedua? Ada. Nah, kalau ada, perbedaan apa yang ada pada gambar tersebut? Siapa yang bisa? Apa bedanya? Gambar yang pertama dan gambar yang kedua. Postur tubuhnya. Siapa lagi? Mata kecil. Ya, ya gambar yang pertama tubuhnya kecil dan gambar yang kedua tubuhnya besar. Nah, dari gambar yang ibu tampilkan tentang ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki dan anak perempuan, adakah di antara kalian yang sudah mengalami ciri-ciri tersebut? Sudah ada? Sudah. Ya. Apa itu? Apa? Tumbuh jerawat. Oh, sudah ada jerawatnya. Ya, jadi bagi yang sudah mulai tumbuh jerawatnya di muka itu jangan dipencet-pencet karena bisa mengakibatkan infeksi. Karena kita tidak tahu tangan kita kotor atau bersih, kemudian itu jerawat kita pencet-pencet. Nanti jerawatnya atau mukanya bisa infeksi karena jerawat. Halo semuanya, semoga dalam keadaan sehat ya. Nah sekarang bisa Oma ingin bertanya, kalian kelas berapa sih? Terus berapa usia kalian? Nah, kenapa sih Bu Salma mengajukan pertanyaan tentang usia kepada kalian? Nah ini berhubungan dengan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini. Nah, sebelum itu kalian harus mengetahui usia kalian itu berada di tahap perkembangan mana sih? Anak-anak atau remaja? Coba jawab. Apakah kamu pernah memperhatikan teman atau saudaramu yang biasanya selalu baik dan menyenangkan, tapi pada hari itu selalu marah-marah hanya karena masalah kecil? Atau kamu sendiri pernah merasakannya? Nah, jangan khawatir, saya juga pernah merasakannya. Nah, jadi hari ini kamu harus belajar tentang pubertas. Nah, soal pembelajaran hari ini, kalian diharapkan untuk satu, kalian dapat mengetahui apa sih pengertian dari pubertas. Yang kedua, kalian mengetahui ciri-ciri pubertas pada perempuan dan laki-laki. Dan yang ketiga, kalian bisa menyikapi bagaimana kalau misalkan kalian mengalami masa pubertas. Pubertas ini juga di mana masa ketika seorang anak mengalami perubahan fisik, pola pikir, dan pematangan fungsi organ reproduksi. Nah, kenapa sih pubertas ini bisa terjadi? Pubertas ini terjadi karena tubuh mulai memproduksi hormon-hormon yang berpengaruh terhadap organ reproduksi. Nah, menurut kalian kapan sih pubertas itu terjadi? Nah, kata pubertas ini sama seperti masa akrobatik atau masa remaja. Jadi, kalian perhatikan gambar di sini ada beberapa tahapan ya. Ada balita, anak-anak, remaja, dan dewasa. Nah, untuk pubertas sendiri, tadi kan pengertiannya adalah dimana masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa. Nah, maka dari itu, pubertas dilakukan pada masa remaja, yaitu pada usia kira-kira saat kalian 11 atau 21 tahun. Tapi terjadinya pubertas itu Yang menonton video yang telah ibu tampilkan tadi, ibu guru punya nyanyian, oke? Kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, mulai. Aku anak hebat, tubuhku sehat. Di masa pubertas sikapku tepat. Pola hidup yang sehat, cukup beristirahat, makanan bergizi dan berolahraga.
teman-teman kalian yang sudah mengalami menstruasi, berarti itu termasuk salah satu ciri-ciri dari pubertas pada anak perempuan. Ibu guru akan membagi ke dalam beberapa kelompok ya. Di sini ibu guru kasih kelompok 1, di sini kelompok 2, 3 dan 4. Ibu guru punya lembar kerja. Kalian kerja secara berkelompok. Sebentar, kalau kalian selesai, ibu guru ingin setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja dari kelompoknya. Apa yang dimaksud dengan masa pubertas? Pubertas adalah tahapan perkembangan dan pertumbuhan manusia. Ya, bagaimana kelompok lain, ada yang sama atau tidak? Tidak. Ada yang sama? Tidak. Siapa yang tidak sama? Ya, kelompok 1 silakan. Apa di situ? Terjadinya perubahan fisik. Ya, siapa lagi? Yang tidak sama? Saya sama Kelompok 4. Ya. Kelompok 4, coba dengarkan. Ya, masa kanak-kanak menjadi masa dewasa. Jadi, ya, lanjut. Nomor 2. Tuliskan ciri-ciri masa pubertas pada kolom di bawah ini. Ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki. 1. Otot. Sama? 3. Tumbuh jerawat. Tumbuh jerawat. Ada sama? Sama. Ya, apa lagi? 4. Tumbuh jangkut kumis. Tumbuh jangkut kumis. Ada yang sama? Tidak. Ada lagi tambahan? Ada lagi tambahan? Apa lagi? Dada terlihat. Ya, kelompok berapa? Kelompok 3. Ya, apa? Dada terlihat bidang. Ya, dada terlihat bidang. Kelompok 1? Suara semakin berat. Ya, suara semakin berat. Kelompok 4?
dari kelompok 2. Ya, silakan. Terima kasih. Bagi aplaus untuk ya, kelompok berapa lagi? Ya, kelompok 1, 2, 3 lagi. Iya, kelompok 3 dulu. Ya, kelompok 1, 2. Yang banget deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Ustaz Asia mengatakan, apa yang dimaksud dengan masa pubertas? Terjadinya perubahan fisik. 2. Tuliskan ciri-ciri masa pubertas pada kolom di bawah ini. Ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki: 1. Bertumbuhnya tinggi badan, bertambah berat badan, bertambah berat. 2. Dada dan bahu semakin bidang. 3. Otot tubuh mulai membesar. 4. Mengalami mimpi basah. 5. Tubuh jakun dan kumis. 6. Tubuh jerawat. Masih ada yang lain? Masih ada tambahan? Masih ada tambahan? Tidak. Ya, tidak ada. Karena sudah ada semua di sini. Ya. Itulah tadi penampilan dari kelompok 1. Ya, dari aplaus untuk kelompok 1. Ya, kelompok 3 silakan. Kelompok lain dengarkan temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama kelompok 3. Ikrar Kamal Fahri Sur. Apa yang dimaksud dengan masa pubertas? Perubahan fisik. Ada yang lain setelah kalian mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kalian? Nah, ibu guru punya ice breaking. Coba berdiri. Ikuti ibu guru ya.
lagi? Otot semakin membesar. Ya, otot semakin membesar. Ada lagi? Tumbuh jerawat. Ya, tumbuh jerawat. Apa yang terjadi? Jakun. Suaranya memberat. Apa lagi? Mimpi basah. Ya, mengalami mimpi basah. Apa lagi? Tumbuhnya rambut. Dan dia dan alat lain. Kemudian ciri-ciri pubertas pada anak perempuan. Payudara Karena pembahasan mengalami mimpi basah. Apa lagi? Suaranya ya, mulai tadi refleksi kita hari ini, pembelajaran kita hari ini tentang pengertian dari pubertas dan ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki dan anak perempuan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Anna. Bagaimana kabarnya sayang? Ya, alhamdulillah masih baik. Alhamdulillah. Baik Ibu. Jadi kemarin kita sudah melakukan supervisi akademik di kelasnya Ibu Anna. Jadi hari ini saya akan menyampaikan beberapa poin terkait dengan hasil observasi saya selama proses pembelajaran yang Ibu Anna lakukan. Oke. Pertanyaan, kira-kira bagaimana penilaian Ibu Anna terkait dengan proses pembelajaran yang sudah Ibu Anna lakukan kemarin? Ya, alhamdulillah menurut saya itu sudah cukup baik. Oke, sudah cukup baik ya menurut penilaian Ibu. Apa yang membuat Ibu menilainya demikian? Ya, saya menilai seperti itu karena pada proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu, di mana materi yang saya ajarkan itu kan masalah pubertas pada anak. Jadi dalam pembelajaran itu saya menampilkan atau memperlihatkan gambar kepada anak. Kemudian saya juga menampilkan sebuah video yang terkait dengan materi yang saya ajarkan. Begitu pula dengan saya berikan nyanyian-nyanyian terkait masalah pubertas. Oke, baik Ibu. Jadi kemarin Ibu sudah melakukan proses pembelajaran dengan materi pubertas, kemudian dengan menampilkan sebuah video ya Bu, video yang terkait dengan materinya Ibu Anna. Seperti saya. Jadi sesuai dengan hasil pengamatan saya selama proses pembelajaran Ibu, kan kemarin itu strategi yang akan dicapai Ibu adalah tentang kerjasama murid ya Bu, kerjasama siswa. Jika mereka mampu berkolaborasi, itu yang ingin Ibu memang capai. Kemudian tanggung jawabnya dengan adanya proses pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi hasil pengamatan saya ketika proses pembelajarannya Ibu itu pada saat melakukan pembagian kelompok itu, saya lihat itu pembagian kelompoknya apakah itu sudah sesuai dengan tingkat kemampuan murid ya Bu? Ya, di situ pada saat saya membagi kelompok di dalam kelas antara 4 sampai 5 orang dari kelompok itu, di situ saya melihat dari tingkat kemampuannya siswa, misalnya siswa yang kurang berbandingkan dengan siswa yang agak cukup dan baik. Oke, jadi sesuai dengan hasil pengamatan saya, pembagian kelompoknya itu sudah sesuai dengan tingkat kemampuan murid. Kemudian di strategi diferensiasinya itu sudah bagus karena Ibu menggunakan beberapa media. Yang pertama itu Ibu menggunakan media gambar, dan
masa pubertas pada anak laki-laki dan anak perempuan. Kemudian di diferensiasi kontennya juga itu sudah memberikan video pembelajaran terkait dengan materinya. Dan saya juga lihat dari kerja kelompok mereka, saya lihat rasa tanggung jawabnya itu terlihat dari pada saat mereka mengerjakan tugas, pada saat tujuannya memperhatikan letak, kemudian pada saat anak-anak itu melakukan presentasi hasil kerja itu saya lihat ada beberapa kelompok yang secara bergantian menyampaikan hasil pekerjaan mereka, dan pada saat mereka mempresentasikan saya lihat juga ibu memberikan umpan balik kepada siswa di bawah, apakah sesuai dengan jawaban dari mereka kerjakan di gambar kerja kelompoknya. Bagaimana pendapat ibu terkait apa yang sudah saya sampaikan? Ya, sesuai dengan yang ibu sampaikan, memang betul bahwa di dalam proses pembelajaran itu saya menampilkan sebuah gambar dan juga video pembelajaran, dan juga memberikan nyanyian-nyanyian supaya anak-anak itu lebih bersemangat lagi di dalam belajarnya. Kemudian di dalam pembagian kelompoknya juga saya ini membagi siswa ke dalam tiap kelompok itu sesuai dengan tingkat kemampuannya. Dari pembicaraan kita ini, apa yang sudah terbayang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kompetensi ibu yang ingin kita kembangkan? Ya, baik, terkait dengan pembelajaran diferensiasi yang saya laksanakan itu di kelas, mungkin saya akan lebih memperhatikan lagi tingkat kemampuan siswa dan daya belajar siswa, di mana mungkin pada saat mereka bekerja secara berkelompok itu saya akan menggabungkan siswa yang terampil dengan siswa yang agak pasif, kemudian siswa yang biasa kadang suka bercerita, saya gabung dengan siswa yang agak pendiam. Berarti adanya gabungan dari tingkat kemampuannya. Mungkin ada satu lagi, mungkin sewaktu-waktu anak-anak itu bisa diajak keluar kelas untuk supaya pembelajarannya bisa lebih bersemangat lagi, Dan mencari suasana baru dari proses pembelajaran. Oke, kira-kira siapa yang bisa membantu ibu untuk melakukan hal tersebut? ya mungkin semua pihak atau stakeholder yang ada di sekolah. Misalnya kita juga bisa sharing bersama dengan rekan sejawat. Jadi yang akan ibu lakukan itu terkait dengan pengembangan ibu ya untuk meningkatkannya. Baik, mungkin sampai di sini. Semoga apa yang kita sampaikan pada saat kita bertukar sharing, bertukar pendapat itu menjadi bahan referensi kita untuk ke depannya. Terima kasih untuk waktunya Ibu. Dari hasil yang pastilah tentang mensupervisi tentang sejauh yang pola pikir coaching itu adalah salah satu materi yang mindset yang diubah ketika mensupervisi. Tapi kita harus disepakati dulu ditanya apa yang saya mau amati. Setelah diamati, jadi bukan kita yang pengawas yang memberikan solusi, tapi tugasnya orang yang mensupervisi adalah menggali apa yang berdasarkan dari hasil pengamatannya, digali bahwa kan yang supervisi akan sadar bahwa ternyata ketika saya mengajar tadi kekurangan saya di sini. Nah, kalau guru telah mengetahui kekurangannya,
bukan yang supervisi yang memberitahu bahwa harusnya ini yang kamu lakukan, tapi digali bahwa dari kekurangan itu apa yang bisa kamu lakukan agar lebih meningkat lagi kompetensi, jadi seperti itu. Jadi agak berbeda dengan supervisi yang selama ini kita kenal. Kemudian yang tadi lagi di area pengembangan. Jadi di sini juga tidak boleh keliru bahwa area pengembangan yang ditanyakan ke guru di pra-observasi itu bukan area pengembangan siswa. Jadi area pengembangan guru itu kompetensi gurunya. Jadi kalau misalnya kayak yang kebetulan kan ini pembelajaran yang mau dilihat, keterampilan guru yang mau dilihat adalah keterampilan menerapkan pembelajaran diferensiasi, pembelajaran sosial emosional, kemudian budaya positif. Ada 3 yang mau dilihat. Nah, dari ada percakapan lebih awal dari ketiga ini kompetensi kan kemampuannya guru. Jadi fokusnya ke guru bukan fokus ke siswanya. Jadi kalau yang ini harusnya kan kompetensi guru dalam menerapkan pembelajaran. Tapi ditanya, itu pun harus ada kesepakatan malu bahwa nanti ketika saya mengajar ibu tolong fokusnya ke misalnya pembelajaran diferensiasi itu contohnya. Kalau mungkin di lain waktu bukan pembelajaran diferensiasi, apakah di kegiatan yang mananya yang mau saya amati gitu. Jadi seperti itu. Tapi kebetulan ini adalah pembelajaran diferensiasi, budaya positif sama KSE, berarti itu yang dikasih pilihan ke guru bahwa ada pengembangan yang mana yang saya mau amati, apakah diferensiasinya budaya positif atau KSE-nya. Kemudian di supervisi berbasis coaching ini kan tugas supervisor hanya menggali potensinya bahwa ini apa lagi yang ibu akan lakukan untuk meningkatkan lagi yang menurut ibu sendiri. Jadi bukan menurut kita, menurut ibu yang kurang tadi, apa yang harus ibu lakukan supaya kompetensi itu lebih terasa, lebih berkembang lagi. Jadi itu yang digali dari sang kuncinya tadi, yang gurunya yang di supervisi. Jadi mereka guru itu sadar sendiri, oh ternyata yang akan saya lakukan seperti ini. Jadi bukan tapi apa yang kita lakukan hari ini itu sudah luar biasa karena kan ini hal yang baru. Iya, jadi insya Allah kalau berulang akan makin kucing. Jadi secara tidak langsung berbagi dengan ibu anak, oh ternyata begini nanti kalau supervisi yang pola dengan pola pikir kucing. Jadi cukup mungkin itu yang saya sampaikan, tapi itu sangat luar biasa. Kita sama-sama belajar. Saya juga belajar dari apa yang saya lihat. Kemudian kalau kita terus berlatih, maka mungkin di suatu waktu kita tidak lagi melihat konsep bahwa ini yang saya mau tanyakan. Jadi karena ala bisa karena terbiasa kita lakukan. Jadi mungkin seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Ibu Anna juga terima kasih banyak karena telah membantu kita semua dan bisa berkolaborasi dengan baik.